adalah ruhnya Nabi dan ruh wali. Jadi nanti ada wali yang mengajari dia di alam kubur ketika dia meninggalnya dalam kondisi masih mencari ilmu. Li'annal malaka la yadkhulu fi ilmi al-ma'rifah wa la yu'allimanihi, karena malaikat itu tidak masuk di dalam ilmu alam ma'rifat sehingga dia tidak bisa ngajarin ilmu ma'rifat. Jadi yang disebut malaikat ini maksudnya adalah nabi dan wali. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kam min rajulin mata jahilan wa qama yaumal qiyamati 'aliman wa 'arifan. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan bodoh, tapi dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan alim dan arif, ma'rifat. Di waktu hidup dia nggak ngerti, tapi begitu meninggal pas dibangkitkan malah jadi orang alim. Itu siapa? Yang meninggal dalam rangka mencari ilmu. Tapi kalau orang yang bodoh nggak mau cari ilmu, meninggal begitu bangun ya tambah bodoh, karena dia tidak ada usaha untuk mencari ilmu di saat hidup. Wa kam min rajulin mata 'aliman wa qama yaumal qiyamati jahilan wa muflisan. Dan banyak orang yang meninggal dalam keadaan alim, begitu dibangkitkan di hari kiamat malah bodoh dan rugi. Kenapa? Dia tidak mengamalkan ilmunya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian semua pergi untuk mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, kalian merasakan enak-enakan di dunia. Fal yawma tujzauna 'adzabal huni, maka hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang hina. Bima kuntum tastakbirun, sebab kalian semua bertakabur, berbuat sombong. Jadi makanya orang alim yang nggak mengamalkan ilmunya itu nanti di hari kiamat akan menjadi orang bodoh. Ya, karena tujuan ilmu itu diamalkan. Pengamalan ilmu ya tantangannya ya besar, sehingga orang kadang tidak mau untuk menyampaikan ilmu, tidak mau untuk menyebarkan ilmu. Tantangannya besar, resikonya pun besar resikonya. Ya kayak tadilah, orang dia harus siap meninggalkan segalanya gitu, demi ilmu itu. Terus dia harus mengamalkan ilmu itu sendiri, diamalkan. Tidak boleh dia malah mengejar urusan dunia. Memang tantangan dari orang yang berilmu ya nanti di dunia itu tantangannya. Karena secara logika kan dia nggak kerja. Kalau dia nggak kerja kan nggak dapat dunia, nggak ada dunia, nggak dapat hasil, dia nggak kerja. Sehingga akhirnya dia terus punya ilmu, milih lah daripada nanti saya pun menyampaikan ilmu pun akhirnya nggak dapat pemasukan istilahnya. Akhirnya dia tinggalkan ilmunya demi mengejar dunia. Jangan heran kenapa ada orang-orang ke pesantren, tapi begitu pulang dari pesantren dia malah nggak menyebarkan ilmu, malah dia ya karena resikonya berat. Nggak semua orang sanggup, tidak semua orang sanggup di dalam zona itu. Ya orang-orang tertentu saja yang diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan di zona yang seperti itu. Dulu awal-awal Mbah Maimun ya juga dalam keadaan sengsara itu beliau. Sampai malam lebaran itu ndak punya apa-apa. Jadi terus putra-putra disuruh diam dan itu. Terus akhirnya beliau memanggil santrinya, bilang sama santrinya, namanya siapa lupa saya, Kang, saya nggak punya apa-apa ini. Wah itu tuh santri pada mikir bagaimana caranya bisa ya bisalah istilah untuk menolong beliau gitu. Jadi ya memang harus siap kan gitu. Nah kalau ndak akhirnya terkena ujian berupa senang
dunia. Akhirnya ilmunya nggak pernah disampaikan, kan dia sudah fokus itu, saya bisnis, dia bertani apa, akhirnya nggak sempat ngajar, sudah nggak sempat lagi menyebarkan ilmu. Nah itu jangan sampai jadi orang yang seperti itu kalau sudah memiliki ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Niatnya apa yaitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Wa niyatul fasiki syarrun min amalihi. Niatnya orang fasik lebih buruk daripada perbuatannya. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya, maksudnya orang mukmin itu kalau niat belum pun diamalkan itu sudah dapat pahala. Ada orang niat nanti malam saya ingin tahajud, ternyata kebablasan sampai subuh, itu sudah dapat pahala tahajud. Ada orang niat ingin sedekah, tiba-tiba terus entah ada apa yang nggak jadi sedekah, maka dia sudah dapat pahala sedekah. Itu niatnya orang mukmin. Tapi kalau orang fasik, niatnya lebih buruk daripada perbuatannya. Orang fasik itu niatnya sudah buruk. Ya, di dalam apapun mesti niatnya buruk, namanya orang fasik itu. Li'anna niyata binal a'mal, karena niat itu adalah bangunannya amal. Maksudnya pondasinya amal ya niat. Kama warada bina'us sahih ala sahih sahihun. Bangunan yang baik di atas yang baik yaitu kebaikan. Maksudnya kalau pondasinya bagus, kemudian kita membangun rumah di atas pondasi itu, ya jadinya bagus. Tapi kalau wabinaul fasid alal fasid, ya fasidun, pondasinya sudah mereng, ya bangunannya otomatis ikut mereng juga itu. Gitu. Jadi makanya yang paling pokok niatnya itu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki tanaman akhirat, maksudnya orang yang menginginkan akhirat, maka kami akan menambahkannya di dunia dan di akhirat. Tapi barang siapa yang menghendaki tanaman dunia, maka aku berikan dunia kepadanya dan dia tidak memiliki di akhirat bagian. Maksudnya orang yang ngejar dunia, ngejar akhirat, maka dia akan dapat dunia akhirat. Orang yang ngejar dunia cuma dapat dunia, akhiratnya enggak dapat. Ya, sehingga ya tetap harus diprioritaskan akhirat. Fal wajib 'alal 'abdi talabu hayatil qalbiyah ukhrawiyah. Maka yang wajib bagi seorang hamba menghidupkan kehidupan hati yang akhirat. Min ahli talqin, dari ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti, sebelum kematian, sebelum waktunya habis. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba dunya bi amalil akhirah fala nasiba lahu fil akhirah. Barang siapa mencari dunia dengan amal akhirat, maka dia tidak ada bagian kelak di akhirat. Fadunya mazratul akhirah, dunia ikut tempat bercocok tanam untuk akhirat. Fa idza lam yazra'hu fi hadhihi, kalau dia tidak menanam di dunia, lam yahsud fil akhirah, maka dia tidak akan panen di akhirat. Wal murad minal mazra'a ardul wujud lal afaq, yang dimaksud adalah bumi yang wujud ini, bukan kocakrawalanya. Jadi orang yang beramal akhirat tujuannya untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian kelak di akhirat. Jadi kita harus hati-hati. Kan ini istilahnya pengajaran, ketika orang sudah fokus ke urusan akhirat, jangan sampai menyinggung urusan dunia. Jangan sampai menyinggung. Akhirnya ya apa? Ya untuk dunia lah, banyak orang itu untuk dunia. Zikiran untuk dunia, dan dunia itu tidak hanya uang ya, semua dunia itu yang wujudnya dunia. Pengen terkenal, pengen apa, banyak pengikut, banyak macam-macam, ini urusan dunia. Nah, sehingga akhirnya nanti di akhirat dia tidak dapat bagian apa-apa. Nah, sementara orang yang menginginkan akhirat, maka dia akan diberikan
dunianya sekaligus akhiratnya. Nah, jadi ya kayak sering saya sampaikan apa, orang yang mengejar kenapa orang lebih senang memilih pekerjaan dunia daripada akhirat, karena kan dunia itu nampak, akhirat enggak nampak. Sebenarnya secara hakikat justru yang nampak adalah akhirat dibandingkan dunia.